Baik, oke, ketemu lagi di video pembelajaran jarak jauh. Video ini dibuat untuk membantu kalian mempelajari materi IPA yaitu tentang cermin cekung ya. Setelah kemarin kita belajar cermin datar, hari ini kita lanjutkan ke cermin cekung. Ini untuk IPA SMP kelas 8. Ya, kita mulai saja ya. Ini adalah contoh bayangan yang dibentuk pada cermin cekung atau kita sebutnya adalah concave mirror ya. Cermin cekung. Jadi bagian cermin itu cekung ya. Oke. Aplikasi cermin cekung ada apa aja sih? Kita bisa lihat banyak ya. Ini contohnya ada di lampu senter sebagai reflektor supaya cahayanya itu jauh lebih terang ya. Kemudian ada pada ini cermin untuk make up ya. Biasanya terdapat kalau di hotel di kamar mandi biasanya ada cermin cekungnya. Kemudian karena sifatnya itu mengumpulkan cahaya, jadi kadang cermin cekung itu digunakan sebagai penangkap cahaya ya, atau kita sebutnya adalah reflektor di sini contohnya. Jadi ini untuk masak ya, karena apa? Karena cahaya yang dipantulkan itu terkumpul di satu titik, jadi bisa dipakai untuk masak sebagai alternatif energi berarti ya. Nah ini contoh benda yang dapat berfungsi sebagai cermin karena memantulkan cahaya. Semua cahaya yang dimasuk itu dipantulkan sepenuhnya, hampir semuanya. Ini pakai panci ya, ternyata bisa sebagai cermin cekung ya. Oke, nah kita lihat dulu nih sifat cermin cekung. Jadi cermin cekung itu adalah cermin yang bagiannya cekung ya. Nah, ini bagian cermin. Nah, ini bagian dalam ya, yang di bagian diarsir itu berarti bagian dalam cermin. Nah, kalau yang di depannya itu adalah berarti tempat bendanya. Nah, atau ada di dunia nyata ya. Yang bagian dalam cermin itu adalah maya ya. Oke. Kita mengenal istilah R ya, radius atau jari-jari kelengkungan cermin, dan F itu adalah fokus nilainya setengah dari R. Jadi supaya kelengkungannya itu sempurna, kalau menggambar ya sebaiknya pakai jangka. Nah, radiusnya disesuaikan. Oke, kita lihat sifat dari cermin cekung ya. Kita lihat videonya ini tentang sinar laser yang diarahkan ke cermin cekung. Ya, kalau kita lihat nih, sifatnya mengumpulkan ya di satu titik. Ya, ada bagian yang terkumpul ya di situ, jadi titik fokusnya di situ. Ini adalah fokus dari si cermin cekung. Jadi cermin cekung atau cermin konkav itu sifatnya adalah mengumpulkan sinar ya, atau mengumpulkan cahaya. Makanya di reflektor kenapa dipasang cermin cekung? Supaya cahayanya terlihat lebih terang. Dan kenapa bisa dipakai untuk tadi memasak? Karena cahaya itu kan bawa energi. Jadi bisa terjadi pengumpulan energi yang panas bisa digunakan untuk memasak. Oke, nah ini contohnya yang kedua ya. Oke, cermin cekung kalau kita lihat dia mengumpulkan cahaya. Nah, ini ada di sini nih. Cahayanya bisa dikumpulkan di satu titik. Kemudian ada kertas. Nah, kita lihat di sini kertasnya mulai menghitam. Ini berarti mulai terbakar. Kenapa? Karena cahaya kan membawa energi. Jadi dia bisa membakar kertas. Nah, pembagian ruang pada cermin cekung. Jadi belakang cermin di bagian yang diarsir ini bagian belakang, bagian depan itu adalah untuk benda. Jadi bendanya ada di depan cermin. Cara menggambarnya bebas ya, bisa dengan model yang bagian atas ini atau yang sebelah kiri. Ini berarti cerminnya, bagian belakang cerminnya ada di sebelah kiri. Kalau gambar yang atas, bagian dalam cerminnya ada di sebelah kanan ya. Itu jangan perlu kalian pahami. Oke, kemudian radius itu kadang sering disebut juga sebagai R ya atau M. Nah, kita lebih sering pakai R, tapi kalian juga perlu tahu kalau nama lainnya bisa adalah M. Nah, karena ini radius, maka kalau kita lihat nih jarak dari sumbu utama, misalnya di sini M, atau dan juga di sini P, karena ini kan lingkaran, radius, maka jarak yang di sini, nah itu sama dengan yang di sini, dari M ke O. Jadi kalau M ke P itu misalnya 6 cm, maka M ke O juga 6 cm. Nah, fokusnya berapa? Separuhnya. Berarti adalah 3 cm. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada soal, ini misalnya M, terus saya buat ada soal di sini, misalnya dituliskannya adalah X, misalnya M ke X itu berapa? Karena ini radius, ya berarti
M ke X itu sama dengan M ke titik pusat cerminnya. Ya, ini yang disebut dengan besarnya radius itu tadi. Ya. Oke. Pembagian ruang cermin itu ada 4 ya. Ini 1 di antara titik pusat dengan fokus, ruang 2 itu di antara fokus dengan radius, ruang 3 itu di sebelah belakang radius. Ruang 4-nya ada di dalam cermin. Ya, atau kita sebut ruang maya. Ya. Ini ruang nyata karena ada di si benda ya. Nah, tadi kita perlu juga kenapa sih menggambar kelengkungan cermin itu harus sesuai dengan radiusnya. Kalau berarti di sini radiusnya adalah dari titik C sampai ke O ya. Kenapa harus pakai jangka yang bagus? Karena kalau nanti gambarnya itu tidak presisi, itu bisa menimbulkan yang disebut aberasi sferis atau kesalahan kelengkungan yang membuat sinar pantul tidak lagi jatuh di titik fokus. Ya. Jadi kalau kita menggambar nanti kita hanya menggunakan sinar-sinar paraksial, yaitu sinar yang terdekat dengan sumbu utama saja. Ya. Jadi kalau kita telusuri ini ada sinar yang dekat dengan sumbu utama ya. Nih. Oke, ke sini. Nah, perpotongannya ada di fokus. Nah, ini yang disebut dengan sinar paraksial ya. Nih, kita lihat. Oke. Masih mengarah ke fokus, melewati fokus. Ini yang disebut dengan sinar paraksial. Ya, sisanya kan dia tidak fokus ya. Nah, sinar istimewa pada cermin cekung. Apa sih maksud sinar istimewa? Sinar istimewa itu sinar yang menghasilkan pantulan dan juga dapat digunakan untuk sinar pantulan yang melewati titik tertentu dan dapat digunakan untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi titik potongnya sinar istimewa dijadikan patokan untuk membuat titik bayangan. Biasanya minimal diperlukan 2 sinar istimewa. Yang pertama ini ya. Jadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus ya. Atau M ini atau nama lainnya radius ya. Ini fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar ke sumbu utama. Jadi kebalikannya, kalau yang tadi sejajar dulu baru dilewatkan fokus, kalau ini yang melewati fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar yang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan ke titik itu juga. Tapi biasanya ini untuk benda yang ada di ruang 3 ya. Jadi bendanya ada di ruang 3. Ada di ruang 3 biasanya. Oke, untuk menggambar kemarin sudah saya buatkan video tersendiri ya untuk menggambar, tapi kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Jadi untuk benda itu biasanya dengan garis tebal, kalau bayangan itu biasanya dipakai garis putus-putus. Itu letak bayangannya. Ya. Jangan lupa kalau gambarnya seperti ini ada bagian diarsir, ini berarti bagian dalam cermin, atau ini nanti sifatnya adalah bagian yang bersifat maya. Ini bagian yang bersifat nyata. Dan kalau kita lihat, kalian bisa dong menentukan sifat bayangannya yang terbentuk. Sifatnya apa sih? Yang pertama, sifat bayangannya itu adalah dari gambarnya itu ketahuan. Ini terbalik. Ya. Sifatnya adalah terbalik. Ya. Kemudian diperbesar karena ukurannya lebih besar. Diperbesar. Lalu yang kedua adalah nyata, di dunia nyata. Seperti apa sih maksudnya bayangan di dunia nyata? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian ini kalau kalian menggambar kurang lebih seperti ini ya. Jangan lupa bagian dalam cerminnya harus diarsir biar bisa membedakan ya. Oke, nah sifat bayangan tadi sifat nyata itu adalah bayangannya di depan cermin. Bisa ditangkap oleh layar. Kalau kalian lihat di sini ini bayangannya di dalam cermin, berarti ini adalah contoh dari bayangan maya. Lalu contoh bayangan nyata itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini ada cermin cekung, kemudian ini ada bendanya atau objeknya. Nah, ini image-nya atau bayangannya. Bayangannya di zoom ada di sini. Jadi kalau kamu lihat ini bentuknya adalah bohlamnya terbalik ya di sini. Ini bayangannya nyata. Artinya apa? Ditangkap oleh screen, ditangkap oleh layar. Di situ ada layar, bisa menangkap bayangan pantulan. Nah, itu disebut dengan bayangan nyata ya. Ini fokus jadi bayangannya tampak jelas, tapi kalau tidak fokus nih bayangannya kabur seperti ini. Ini contoh bayangan nyata yang sifatnya kabur ya atau yang tidak jelas. Oke. Oke, ini ada contoh percobaan. Jadi dia menangkap bayangan. Nah, seperti apa sih? Coba kita lihat ya. The purpose of this lab is to calculate the focal point of a concave mirror.
First, you'll need blank pieces of paper, a lighter, a candle, a concave mirror, and a meter stick. Now you will light the candle and place it anywhere on the meter stick. Next, take the blank piece of paper and place them at the end of the meter stick or 0 centimeters. Now you can take your concave mirror and place it on the left-hand side of the candle. Now, what you're going to want to do is move the mirror along the meter stick until you can find the focal. Nah, ini tadi yang disebut dengan bayangan yang bersifat nyata, artinya bisa ditangkap. Nah, kalau kita lihat ini, cahaya itu kan seperti ini ya, tapi ini kalau kita lihat dia seperti terbalik ya. Jadi ini kalau kita boleh gambar nih seperti ini ya. Ini bagian cerminnya, kemudian ini terbalik. Itu adalah contoh dari bayangan yang bersifat nyata. Ya. Nah, ini contoh sifat bayangan ya, kalian sudah membuat gambarnya di tugas yang saya berikan. Jadi yang pertama, ketika bendanya diletakkan di ruang 3 nih. Benda di ruang 3, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Cukup jelas saya rasa. Yang gambar kedua, sifat bayangannya ketika bendanya letaknya tepat di R atau di titik M ya. Nyata, terbalik, dan sama besar. Oke, gambar yang ketiga, ketika bendanya itu ada di ruang ketiga ya. Ternyata dia menjadi diperkecil. Ternyata terbalik, diperkecil. Kemudian kalau bayangannya letaknya di fokus di sini, bayangannya ada di mana ya? Bayangannya kita bisa simpulkan tidak terbentuk bayangan ya, karena dia jauhnya tidak terhingga. Ya, dan ada di dalam cermin berarti bolehlah kita sebut di sini sifatnya adalah maya, tapi kita tidak tahu apakah dia tegak ataukah terbalik, ataukah terus jauhnya di mana ya. Nah, kalau ini bendanya itu ada di ruang 1 ya. Karena di dalam cermin maka ini sifatnya adalah maya dan dia tegak. Kalau maya pasangannya pasti tegak ya. Dan ukurannya jelas ya, ini diperbesar ya. Nah, ini, jadi kalau bisa saya buat kesimpulan sifat bayangan pada cermin cekung, itu kurang lebih akan seperti ini ya. Kecuali pada titik fokus, ini kita bisa sebutkan tidak ada bayangannya. Lalu untuk khusus di titik R, kita bisa tulis tanda sama dengan. Kenapa? Karena bayangan yang terbentuk adalah sama besar. Ya. Tetapi masih dalam ranah nyata dan terbalik. Di sini ukurannya sama besar, tetapi kalau di titik fokus kita tidak bisa menyimpulkan dia terbentuk bayangan. Ini bisa kalian pakai atau untuk membantu kalian dalam menyimpulkan sifat bayangan apa ketika diketahui bendanya letaknya di mana. Jadi kalau bendanya terletak di ruang 1, sifat bayangannya apa? Maya, tegak, diperbesar. Kalau bayangan bendanya di ruang 2, sifatnya apa sih? Nyata, terbalik, dan dia diperbesar. Kalau bendanya di ruang 3, itu gimana dong? Nah, ya sudah. Di ruang 3 berarti sifatnya adalah nyata, terbalik, tapi ukurannya diperkecil. Khusus tepat di radius itu ukurannya sama besar. Di fokus tidak terbentuk bayangan. Oke ya, ini tugas sudah pernah kalian kerjakan atau kalau kalian mau coba lagi boleh silahkan. Nah, untuk di video selanjutnya baru akan kita lakukan bahas soal untuk menghitung besaran pada cermin cekung. Ya, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Nah, kita lanjutkan di video yang selanjutnya.